Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan membahas RPS 4, yaitu tentang konsep manajemen bank sentral, independensi, akuntabilitas, dan transparansi bank sentral, serta studi empiris di negara sedang berkembang dan negara maju. Anggota kelompok 1 yaitu yang pertama Putu Yasti Putri Arniasa dengan NIM akhir 024, yang kedua Jessica Atalia Purvance dengan NIM akhir 248, yang ketiga ada Putu Sabdayasa dengan NIM akhir 251, dan yang terakhir Nyoman Trianka Arisandi dengan NIM akhir 256. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama konsep manajemen bank sentral, yang kedua, independensi, akuntabilitas, dan transparansi bank sentral. Dan yang ketiga, studi empiris di negara sedang berkembang dan negara maju. Materi pertama yaitu konsep manajemen bank sentral. Keberadaan bank sentral adalah salah satu lembaga yang cukup strategis bagi perekonomian suatu negara yang mengalami evolusi yang cukup panjang baik dalam historis maupun secara konsepsi. Pada awal perkembangan bank sentral terjadi pada pertengahan abad ke-17 dengan didirikannya bank di Swedia dan Inggris yang kemudian menjadi bank sentral di negara tersebut. Bank sentral di dunia mulai tumbuh pesat sejak awal abad ke-20 dan mencapai jumlah terbanyak pada akhir abad ke-20 sejalan dengan semakin banyaknya negara yang merdeka baik di kawasan Afrika maupun di Eropa Timur. Pada dasarnya, bank sentral merupakan lembaga keuangan perbankan yang berbentuk badan hukum dan merupakan lembaga keuangan formal. Pada konsepnya, bank sentral sendiri mencakup beberapa hal diantaranya. Yang pertama, melakukan fungsi intermediasi, yang kedua, mengumpulkan dana, yang ketiga, asetnya didominasi aset finansial, yang keempat, motivasi utama pendirian bank sentral bukan untuk mendapatkan laba, yang kelima, mempunyai hak monopoli mengedarkan uang kertas dan logam, dan yang keenam, berkedudukan di ibu kota negara. Ada banyak bank sentral yang memiliki tugas relatif sedikit. Ada pula bank sentral yang diberi tugas cukup banyak. Sebagai suatu lembaga yang berada di posisi sentral, bank sentral merupakan lembaga yang diharapkan untuk bertindak netral. Artinya, bank sentral harus mengedepankan kepentingan publik, tidak bertindak untuk kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perekonomian, seperti pelaku usaha, konglomerat, atau kepentingan tertentu pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. Perhatian bank sentral terhadap kestabilan sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat merupakan perubahan terkini yang terjadi di awal abad ke-21. Beberapa pertimbangan utama bank sentral untuk fokus dengan stabilitas sistem keuangan adalah ketidakstabilan sistem keuangan yang merupakan ancaman bagi tercapainya sasaran kebijakan bank sentral, yaitu kestabilan harga. Materi yang kedua yaitu independensi, akuntabilitas, dan transparansi bank sentral. Dimulai yang pertama, independensi bank sentral. Independensi adalah salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan akhir suatu bank sentral. Permasalahan independensi telah ada semenjak bank sentral pertama berdiri. David Ricardo menganjurkan adanya otonomi bank sentral dan menganjurkan pula agar bank sentral tidak membiayai defisit anggaran belanja pemerintah. Terkait dengan bank sentral, pemberian independensi dilakukan dengan pemfokusan tujuan seperti kestabilan nilai rupiah atau kestabilan harga, pemberian kewenangan penuh dalam pelaksanaan tugas, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Jika diterapkan pada bank sentral, Mayer mengartikan independensi sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi, atau pengarahan atau kontrol baik dari badan eksekutif maupun dari badan legislatif. Baik, selanjutnya yaitu mengenai independensi bank sentral. Secara umum, sesuai dengan literatur yang berkembang, independensi bank sentral dapat dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama institutional independence. Institutional independence atau independensi kelembagaan
yaitu berkedudukan lembaga bank sentral yang berada di luar lembaga pemerintah dan bebas campur tangan pemerintah atau pihak lainnya. Hal ini sejalan dengan penataan kelembagaan pemerintah yang telah dijelaskan. Selanjutnya yaitu mengenai goal independent atau independensi sasaran akhir, yaitu kebebasan bank sentral dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan yang lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu mengenai instrumen independen. Instrumen independen yaitu kebebasan bank sentral dalam menggunakan instrumen moneter dan menetapkan sendiri target-target operasionalnya kebijakan moneter untuk mencapai sasaran akhir yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu mengenai personal independence. Personal independence yaitu kemampuan dan wewenang Dewan Gubernur Bank Sentral sebagai badan pembuat kebijakan untuk menolak campur tangan pemerintah atau pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu financial independence. Financial independence ini atau independensi keuangan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada bank sentral untuk menetapkan dan mengelola anggaran dan juga aset kekayaan tanpa persetujuan oleh pihak ketiga. Selanjutnya yaitu mengenai akuntabilitas dan transparansi bank sentral. Tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi bank sentral menunjukkan peningkatan khususnya sejak dekade terakhir. Fenomena ini antara lain didorong oleh semakin besarnya independensi bank sentral dengan memfokuskan tujuan dan tugas-tugas yang jelas dalam tatanan pemerintah yang demokratis. Independensi yang tinggi menuntut akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar pula untuk menjamin bahwa pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh bank sentral. Suatu bank sentral yang baik adalah bank sentral yang berwibawa, dapat dipercaya dan melakukan tugasnya dengan baik. Bank sentral ini harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan harus pula transparan agar semua kebijakan yang dilakukan dapat diketahui secara terbuka oleh para pihak yang berkepentingan sehingga mereka dapat melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja mereka. Dalam peningkatan tuntutan akuntabilitas dan transparansi ini telah mendorong banyak bank sentral semakin sering untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan yang telah ditempuhnya. Hal ini didorong oleh pemikiran bahwa akuntabilitas bank sentral dilakukan kepada publik dalam tatanan masyarakat yang semakin demokratis. Terdapat beberapa cara pula dan media yang dapat digunakan dalam transparansi kebijakan bank sentral ini. Seperti yang pertama yaitu menjelaskan melalui publikasi dokumen resmi. Yang kedua yaitu menjelaskan kepada media massa maupun lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Yang ketiga yaitu menjelaskan secara langsung kepada masyarakat umum. Dan yang terakhir yaitu cara penjelasannya dengan cara yang lain. Dalam beberapa cara ini dapat dipergunakan sekaligus sesuai dengan keinginan otoritas moneter dalam memperluas transparansi secara efektif. Dalam akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia, akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia ini diatur secara jelas dalam UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2004. Dalam kaitan ini, Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia memberikan penegasan bahwa kinerja Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Laporan tahunan yang telah disampaikan Bank Indonesia pada awal tahun anggaran memuat pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya, serta rancangan kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangannya. Dalam rangka lebih meningkatkan transparansi, Bank Indonesia secara berkala menerbitkan berbagai laporan dan publikasi secara laporan mingguan, statistik ekonomi keuangan Indonesia bulanan, tinjauan kebijakan moneter bulanan, perkembangan ekonom, dan moneter
triwulan, dan juga laporan triwulannya berkembangnya dengan kebijakan moneter dan laporan tahunan. Baik, di sini saya akan bahas studi empiris di negara sedang berkembang dan negara maju. Ya. Yang pertama, studi empiris di negara sedang berkembang. Terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 telah menyeret perbankan dalam kondisi yang sangat kritis. Jumlah kerugian bank melebihi modal yang dimiliki. Hal ini terjadi karena negative spread yang tidak bisa dihindari pada saat itu. Biaya bunga lebih tinggi dibandingkan pendapatan bunga. Ditambah lagi, debitur tidak mampu membayar cicilan utang bunga dan utang pokoknya. Selama tahun 2000 saja, jumlah obligasi yang diterbitkan untuk merekapitalisasi bank umum mencapai 430,4 triliun rupiah. Oleh sebab itu, program kebijakan perbankan yang ditempuh adalah program penyehatan lembaga perbankan meliputi restrukturisasi kredit, rekapitalisasi, penjaminan pemerintah bagi bank umum dan BPR, serta pemulihan intermediasi perbankan. Sejalan dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan ketahanan sistem perbankan, melakukan penyempurnaan dan pengawasan bank serta peningkatan mutu pengelolaan perbankan. Pada tahun 2001, penyehatan perbankan yang dilakukan Bank Indonesia menitik beratkan pada pencapaian CAR minimum 8% dan target indikatif non-performing loans maksimal 5% yang harus dipenuhi perbankan pada akhir 2001. Dilanjutkan dengan pengawasan dan pengaturan perbankan yang mengacu pada standar internasional, sebagaimana yang terdapat pada 25 Basel Core Principles, dengan pendekatan risiko atau risk-based approach, yang dimaksudkannya risiko pasar atau risk market dalam memperhitungkan permodalan bank. Saat itu, Bank Indonesia juga mempersiapkan Blueprint Arsitektur Perbankan Indonesia atau API, yang dapat menjamin stabilitas sistem keuangan dan dapat menciptakan sistem perbankan yang akan datang untuk menghadapi perubahan global. Iya. Selanjutnya, studi empiris di negara maju. Pada tahun 2001, perekonomian Amerika Serikat mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang berat. Tingkat pengangguran meningkat dari 3,9% pada bulan September 2000 menjadi 4,9% di bulan Agustus 2001 dan menjadi 6,3% di bulan Juni 2003. Dalam banyak hal, penurunan ini terlihat seperti resesi biasa yang digerakkan oleh penurunan permintaan agregat. 3 guncangan besar dapat membantu menjelaskan kejadian ini. Guncangan yang pertama adalah penurunan pada pasar modal. Guncangan kedua adalah serangan teroris tanggal 11 September 2001 di New York dan Washington. Guncangan ketiga adalah skandal akuntansi di sejumlah perusahaan paling top diantaranya Enron dan WorldCom. Para pembuat kebijakan fiskal dan moneter memberikan respon dengan cepat atas kejadian tersebut. Kongres menyetujui pemotongan pajak tahun 2001, termasuk pemotongan pajak secepatnya dan pemotongan pajak kedua pada tahun 2003. Salah satu tujuan pemotongan pajak adalah untuk merangsang pengeluaran konsumen. Setelah serangan teroris, Kongres meningkatkan belanja pemerintah dengan mengalokasikan dana untuk membangun kembali New York dan untuk menjamin industri penerbangan yang sedang terpuruk. Kedua ukuran fiskal ini menggeser kurva IS ke kanan. Pada saat yang sama, Fed mengeluarkan kebijakan moneter ekspansif yang menggeser kurva LM ke kanan. Pertumbuhan uang meningkat dan tingkat bunga jatuh. Tingkat bunga atas deposito berjangka 3 bulan jatuh dari 6,4% di bulan November 2000 menjadi 3,3% di bulan Agustus 2001, tepat sebelum serangan teroris. Setelah serangan dan skandal yang menggoncang perekonomian, Fed meningkatkan stimulus ekonomi dan tingkat bunga Treasury Bill turun mencapai 0,9% di bulan Juli 2003, tingkat terendah di banyak dekade. Kebijakan moneter dan fiskal ekspansioner memperoleh efek yang diharapkan. Ekonomi tumbuh cepat pada semester kedua 2003 dan tetap kuat hingga 2004. Hingga Juni 2005, tingkat pengangguran turun menjadi 5%. Nah, di sini muncul pertanyaan, mengapa Fed lebih memilih menggunakan tingkat bunga, bukan jumlah uang beredar sebagai instrumen kebijakan jangka pendeknya?
Jawaban yang mungkin adalah bahwa guncangan pada kurva LM lebih umum daripada guncangan pada kurva IS. Ketika Fed menargetkan tingkat bunga, guncangan LM secara otomatis dikurangi dengan mengubah jumlah uang beredar, tetapi kebijakan ini menyebabkan goncangan IS. Jika goncangan LM merupakan jenis yang lebih umum, kebijakan menargetkan tingkat bunga mendorong stabilitas perekonomian yang lebih besar daripada kebijakan menargetkan jumlah uang yang beredar. Alasan lain atas penggunaan tingkat bunga sebagai instrumen kebijakan jangka pendek adalah bahwa tingkat bunga lebih mudah diukur daripada jumlah uang beredar. Fed memiliki beberapa ukuran uang yang berbeda, M1, M2, dan seterusnya, yang kadang-kadang bergerak ke arah yang berbeda. Daripada memutuskan ukuran yang mana terbaik, Fed menghindari pertanyaan itu dengan menggunakan tingkat bunga federal sebagai instrumen kebijakannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai RPS 4. Terima kasih dan kami tutup dengan Paramun Santi. Om Santi 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 Om.